Saya kok jujur kasihan ya jadinya melihat Pak Prabowo ya ini dipermalukan oleh pembantunya sekaligus programnya disabot oleh Pak ya ini, dan ini yang nyabot menteri yang berasal dari kader partai PSI lagi ya, yang partainya Pak Jokowi, yang mereka mengusung Jokowisme itu ya. Kan ini di saat Pak Prabowo menggembar-gemborkan efisiensi, kemudian salah satu menterinya itu malah aji mumpung nampung kader-kader dari partainya sendiri, dan ada yang suami istri. Kan tetap harus kita lihat kebutuhannya apa itu merekrut kader partai di dalam satu kementerian kan, dan banyak sekali. Jadi sebetulnya satu-satunya keterangan adalah untuk nyuri, kan itu intinya kan, nyuri informasi lah atau membangun jaringan. Tapi itu satu corruptive mind, korupsi sejak dalam pikiran tuh, yaitu memasang peralatan sendiri untuk menjalankan kekuasaan, dan cara menjalankannya betul-betul dinastikal kan, bagian-bagian atau nepotisme, bahkan itu bisa disebut nepotisme karena ada satu dari partai yang sama menguasai kementerian negara yang sebetulnya di dalamnya itu ada bisnis besar di situ, karena soal hutan dan sumber daya di dalamnya tuh. Tapi kita makin melihat bahwa membiayai mereka yang sebetulnya tidak dalam kapasitas mengerti secara teknokratik soal-soal lingkungan, itu artinya kita harus membayar mereka. Padahal Pak Prabowo ingin ada penghematan, karena APBN akan bayar mungkin gajinya 50-100 juta satu orang kan, belum lagi hal-hal yang sifatnya insentif. Jadi tetap publik mampu untuk melihat apa sebetulnya yang sedang berlangsung di negeri ini, dan makin lama memang indeks persepsi korupsi kita yang nggak pernah maju-maju tuh, jadi makin lama makin memburuk cara masyarakat sipil melihat fenomena ini, atau bahkan cara internasional merumuskan bahwa Indonesia ini memang sarang koruptor. Jadi betul bahwa OCCRP itu memang jatuh dipilihlah Presiden Jokowi, dan kita tetap ingin tahu apa sebetulnya kualitas pertama atau kualifikasi pertama yang bisa dipakai untuk menyatakan bahwa korupsi itu dimulai dari jaringan kekuasaan yang dibangun untuk menampung rezeki yang tidak halal atau bahkan rezeki yang ilegal. Nah itu sebetulnya keterangan yang kita bisa peroleh dari kecerdikan netizen untuk melihat, atau mungkin juga bocoran dari dalam kementerian yang langsung memperlihatkan bahwa kami di kementerian sebetulnya ingin bersih-bersih, tetapi menterinya justru yang mengotori sifat profesionalitas dari sebuah kementerian. Kita kan bisa menduga-duga ya.